Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tinggalkan tentang kewajiban sabar di awal-awal perjuangan. Sabarnya para sahabat ketika disiksa, ditindih batu, dicambuk, diusir, dicaci, dimaki, dibunuh, maka menghasilkan berkibarnya Islam. Tidak sampai 15 tahun, mungkin sekitar 11 atau 10 tahun, Islam jaya, Islam menang. Diawali oleh kesabaran para sahabat saat disiksa. Begitu juga di negeri kita ini. Seandainya Allah takdirkan di negeri kita ini menjadi negeri tauhid, negeri sunnah, hancur itu para dukun, hancur kuburan-kuburan keramat, hancur jimat-jimat, hancur berbagai macam bid'ah, yang berkibar adalah tauhid dan sunnah. Maka hari ini para du'atus salaf wajib bersabar. Wajib bersabar. Dicaci, dimaki, diolok-olok, tidak usah dilawan. Dibilang Wahabi, dibilang intoleran, dibilang mau benarnya sendiri, dibilang letterlek, ya, biarin aja, nggak usah dibahas. Yang penting terus dakwahkan. Yang ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Terus jangan pedulikan yang lain. Ya, mau dicaci, mau dimaki. Dan tidak perlu cara-cara politik, bikin ormas ini, ormas itu, bikin gerakan ini, gerakan itu. Tidak perlu. Bahkan yayasan saja kalau nggak kepaksa, nggak usah. Cuman bikin masjid tanpa yayasan kan sulit. Bikin sekolah tanpa yayasan kan sulit. Terpaksa bikin yayasan. Seandainya tanpa yayasan kok berdiri sekolah-sekolah sunnah, masjid-masjid sunnah, ya ngapain bikin yayasan? Itu kan sarana saja. Kalau ormas sudah jelas. Nggak usah kita yang ngaji. Yang nggak ngaji aja sudah muak dengan ormas-ormas itu. Itu yang nggak ngaji. Isinya apa ormas itu? Iya kan? Apalagi kita yang ngaji, yang belajar qala Allah wa qala Rasul, melihat ormas itu sesuatu yang sangat-sangat kotor sekali. Ya, walaupun mengatasnamakan Islam, isinya luar biasa. Islam tidak diuntungkan oleh ormas-ormas Islam itu, kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali, bahayanya luar biasa. Ya, saling fanatik dengan ormas masing-masing.
Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, ini penyakit bahaya dari kelompok-kelompok hizbiyah itu. Maka Ahlus Sunnah jangankan bikin kelompok, bikin nama pengajian aja nggak boleh. Nggak boleh. Itu mancing-mancing bikin kelompok. Pengajian Nurul Huda, Majelis Ta'lim Jami'ul Mustafa, ya, taklim ibu-ibu Khadijah. Ini bahaya. Bikin kelompok, bikin asobiyah. Ya. Kecuali sekedar memudahkan saja pengajian Ahad Duha, boleh. Pengajian Riyadhus Shalihin, karena memang yang dibahas kitab Riyadhus Shalihin. Pengajian Bulughul Maram. Kalau dibikin nama seperti yang sedang kita saksikan hari ini, ya, majelis zikir aja ada berapa itu, dan masing-masing bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kita nggak boleh bangga, kita tidak boleh bangga, fanatik nggak boleh, kecuali terhadap Islam yang benar tentunya, yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, Islam Ahlus Sunnah. Ya, bukan Islam Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, enggak. Islam yang benar, Islam yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Islam pecah menjadi 73 kan? Semuanya Islam, semuanya Muslim. Cuman yang langsung masuk surga cuman satu. Yang 72 akan masuk neraka dulu. Ya, tentu kita tidak mau masuk ke yang 72 karena mau suruh masuk neraka dulu. Siapa yang mau? Ya, mendingan miskin seumur-umur, mendingan sakit seumur-umur, mendingan stroke 15 tahun daripada suruh masuk neraka dulu. Ya, stroke masih ada yang nyuapin, masih ada yang mandiin, masih ada yang nolongin. Neraka nggak ada. Ya nggak ada. Ketika seseorang masuk neraka, tidak ada yang belas kasihan. Tidak ada. Walaupun itu istri kita, suami kita, anak kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, manusia yang paling abadi cintanya kan ibu. Jangan. Begitu masuk neraka, ketemu ibu dan anak saling di neraka, yang ada saling caci, saling maki, saling melaknat. Itulah neraka. Gak ada di neraka merasa senasib, sepenanggungan, lalu berpelukan, ya, nggak apa-apa mak, nggak masuk surga, yang penting ngumpul sini di neraka. Nggak ada begitu, nggak ada begitu. Di dunia masih ada, nggak apa-apa, nggak makan, yang penting ngumpul. Mungkin masih ada, di neraka tidak ada. Bahkan seorang ibu pernah memohon kepada Allah, daripada aku masuk neraka ya Allah, anakku saja. Anakku saja. Anak pun begitu, ya Allah, daripada aku yang masuk neraka ya Allah, ibuku saja. Ya, padahal di dunia ini sering kita dapati seorang ibu yang siap mati, rela mati demi anaknya hidup. Sering kita dengar ya, di sebuah bencana tanah longsor misalnya, banjir misalnya, dan seterusnya, dia selamatkan bayinya, dilemparkan anaknya ke tempat yang empuk, yang enak, dia sendiri terperosok ke jurang, gempa, banjir. Sering kita dapati. Kenapa? Masih di dunia. Adapun di akhirat, dimulai dari kematian, dimulai dari hari kiamat, sudah tidak ada lagi yang memperdulikan orang lain. Ya, mungkin kita belum masuk hadis berikutnya ya, karena ada beberapa fawaid yang belum kita baca. Di antaranya
jawazud du'ai 'alal kuffari wa talabi dzalik. Bolehnya mendoakan orang kafir dan minta kepada Rasulullah, meminta kepada orang saleh untuk mendoakan buruk terhadap orang kafir ini boleh. Kemarin sudah kita singgung sedikit, jangankan orang kafir, mendoakan buruk sesama muslim boleh apa tidak? Mendoakan buruk kepada sesama muslim boleh apa tidak? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Dia mendolimi kita. Ya. Si muslim itu mendolimi kita, mengambil tanah kita, mengambil rumah kita, memfitnah kita, mencaci maki kita, memukul kita. Di saat itu kita boleh mendoakan buruk si muslim ini. Tapi doanya apa kemarin? Doa buruknya sebatas apa kemarin? Sebatas keburukan dunia. Keburukan akhirat tidak boleh. Dunia apa sih? Kan cuma la'ibun walahun, cuman senda gurau permainan doang. Maka doa buruk juga nggak apa-apa. Ya kayak di atas panggung aja. Kita di dunia ini kayak di atas panggung aja. Di atas panggung paling sejam 2 jam, habis itu turun gitu. Kira-kira begitu. Kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini kayak di atas panggung saja. Habis itu kita akan kembali. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Tempat tinggal seorang muslim sebetulnya bukan di sini, bukan di muka bumi, bukan di dunia, tapi di surga. Tapi di surga. Segala macam cara kita lakukan demi masuk surga. Disuruh diam, diam, yang penting masuk surga. Disuruh teriak, teriak, yang penting masuk surga. Ya, disuruh bunuh, bunuh, yang penting masuk surga. Nabi Ibrahim disuruh membunuh anak satu-satunya. Mau Nabi Ibrahim, yang penting masuk surga. Kan untuk masuk surga harus taat kepada Allah. Allah yang memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya, disuruh perang, disuruh jihad, disuruh diam saat di depan kita ada orang yang marah-marah, ngomel-ngomel, padahal kita merasa benar. Siapa yang ngomel? Siapa yang marah? Ibu kita. Ya, ibu kita salah paham, sebetulnya kita nggak salah. Ngomel-ngomel, diam. Tunggu sampai ibu melampiaskan kekesalannya, marahnya, diam, baru kita jelaskan. Jangan ibu satu kalimat, kita satu kalimat, ibu satu kata, kita satu kata, jangan. Dia. Berbeda kalau di depan kita ini pembantu atau bawahan yang sudah jam 3 belum sholat duhur. Gantian kita yang teriak-teriak. Kita yang marah-marah. Marah karena Allah, ghadban lillah. Iya. Jadi sabar itu sekarang sudah lewat, masih bab sabar kita ya. Sabar itu bisa teriak, bisa diam, ya, bisa pasif, bisa aktif, gitu. Bisa menahan harta kita, bisa kita berikan harta kita, tergantung kasusnya seperti apa. Ada orang merengek-rengek minta duit ke kita buat apa? Buat acara bid'ah. Ya nggak boleh. Kita berikan, kita tahan. Ya kan? Nggak usah ngerengek-rengek. Kita tahu dia dalam kesulitan. Anaknya sudah 4 bulan belum bayar SPP, nggak bisa ikut ulangan misalnya. Nggak usah merengek, kita kasih. Atau kontrakan 4 bulan belum bayar, mau diusir sama yang punya kontrakan. Belum rengek-rengek, kita kasih. Ya. Jadi kita harus tahu dengan ilmu ini kapan kita memberi, kapan kita menahan. Menahan karena Allah, memberi karena Allah. Termasuk mendoakan buruk ini. Yang kedua, menghina sunnah, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam.
boleh kita doakan buruk. Walaupun muslim. Ya. Agar dia bertaubat, agar dia memperbaiki diri. Kalau kafir, boleh dikutuk, dilaknat, tapi jangan menyebut, apa kemarin? Jangan menyebut nama. Si A, si B, si C, atau satu bangsa. Ya Allah, kutuklah orang-orang Jepang misalnya, nggak boleh menyebut nama. Cukup Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Hancurkan orang-orang kafir itu ya Allah, hancurkan orang-orang musyrik itu ya Allah. Cukup. Jangan menyebut nama bangsa, nama suku, apalagi nama orang, kalau dia masih hidup. Mana dalil? Nabi menyebut suku Re'lin, suku Zakwan, karena suku-suku ini yang membantu membunuh 70 sahabat Nabi SAW, dibantai. Maka Nabi sedih sekali, tersayat hati beliau, maka sebulan lamanya beliau kunut nazilah dalam solat 5 waktu, bukan hanya solat subuh. Beliau mengutuk, melaknat, mendoakan buruk suku-suku tadi. Ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sedikit pun ya Muhammad mengutuk, melaknat itu. Kalau aku ampuni, gimana? Taulah kita dari sini, keinginan Nabi belum tentu keinginan Allah, kehendak Nabi belum tentu kehendak Allah. Yang pasti terjadi adalah kehendak Allah, bukan kehendak Nabi. Setelah itu beliau berhenti, setelah ditegur dengan ayat tadi, beliau berhenti mengutuk, melaknat suku-suku tadi. Sampai hari ini kita tidak boleh kunut nazilah mendoakan buruk suku-suku tertentu dengan menyebut nama. Adapun tidak menyebut nama, boleh. Mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dibantai di Myanmar misalnya, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dibantai di Bosnia waktu itu misalnya, di Ambon misalnya, ini boleh. Jangan menyebut nama. Adapun pendapat bahwa kunut nazilah sudah tidak dibolehkan lagi setelah turun ayat tadi, mutlak sampai hari kiamat, maka ini pendapat yang keliru. Boleh, kunut nazilah boleh. Yang tidak boleh sekali lagi menyebut nama. Al-ibtila'u min lawazimil imani fi kulli waqtin. Yang namanya ujian, cobaan ini harus ada, terus ada pada diri seorang mukmin. Fi kulli waqtin, dalam segala waktu, segala zaman. Jadi tidak ada waktu di mana seorang mukmin sudah tidak diuji lagi, enggak ada. Kecuali sudah mati. Kalau sudah mati, sudah tidak ada ujian lagi. Selagi kita masih hidup, maka terus diuji terus sampai kita mati. Maka sebetulnya pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah sedang diuji. Hanya ujian itu kadang pahit, kadang manis. Kadang berupa kemiskinan, kadang berupa kekayaan. Kadang berupa cacian, makian, kadang berupa sanjungan. Ketika se-Indonesia nyanjung kita, apakah itu bukan ujian? Ujian, kuat apa tidak? Disinilah kita bisa tahu bahwa ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman jauh lebih berat daripada ujian yang Allah timpakan kepada
Masitoh, si tukang sisir. Masitoh itu memang tukang sisir ya, bukan nama. Dan keluarganya yang oleh Fir'aun direbus di air panas. Kalau anak kecil ngelihat, ya beratan ini dong direbus. Nabi Sulaiman apa? Enggak, beratan Nabi Sulaiman. Lebih berat Nabi Sulaiman. Seandainya Allah balik, Nabi Sulaiman yang diuji oleh Allah direbus sekeluarga, gantian Masitoh yang diberikan kerajaan yang luar biasa, maka Sulaiman pasti kuat, Masitoh tidak kuat. Itu Sulaiman kuat insya Allah, Masitoh tidak akan kuat, tidak akan sanggup. Gak ada, jangankan Masitoh, kita dah, saya misalnya, antum diuji seperti Nabi Sulaiman, luar biasa kerajaan, insya Allah gak akan kuat pasti. Ya, kita ini suka sok-sokan. Ya, kalau saya jadi presiden nih, kalau saya jadi menteri nih, kalau saya jadi raja nih, kalau saya jadi gubernur nih, sok-sokan gitu. Gaji nggak akan saya terima, saya yang penting bisa makan, semua waktu saya pergunakan untuk memikirkan kesejahteraan rakyat, dan seterusnya. Itu ngomong di hati ya. Kalau di mulut mah semua orang begitu ya, ngomong di hati, artinya memang kita bertekad bulat niat, kalau saya jadi wali kota, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi presiden, saya akan begini, semuanya baik semua. Saya nggak akan korupsi, saya nggak mungkin makan uang kecuali gaji misalnya. Itu sebelum jadi. Kalau sudah jadi nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita suka menyombongkan diri. Contohlah akhlak Nabi SAW ketika orang lain berbuat kebaikan, beliau sanjung. Ketika orang lain berbuat salah, beliau kasih uzur. Masih ingat kata Nabi, komentar Nabi ketika Nabi Yusuf dipersilahkan keluar dari penjara, nggak mau, Rasulullah bilang apa? Apa komentar Nabi SAW ketika beliau mengkisahkan Nabi Yusuf yang dipersilahkan keluar dari penjara tapi nggak mau? Nabi Yusuf mengatakan, bereskan dulu fitnah itu. Kalau fitnah itu sudah dibereskan, kan di sini Nabi Yusuf terfitnah ya, antum ceritanya ya, antum tahu ceritanya. Yang salah bukan Nabi Yusuf, tapi Zulaikha. Tapi karena beliau bukan siapa-siapa ya, beliau yang disalahkan, yang dijebloskan ke penjara. Nah, ketika beliau dipersilahkan keluar, maka beliau mengatakan, aku nggak mau. Bereskan dulu fitnah itu. Apa komentar Nabi Muhammad SAW ketika mengkisahkan kisah ini? Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf di penjara, disuruh keluar, aku pasti keluar. Karena kan gak enak di penjara. Makan terbatas, minum terbatas, tidur terbatas, tempat terbatas. Kuat Nabi Yusuf. Kok gak mau keluar? Kalau aku gak kuat, aku akan keluar. Nah, lihat disanjungnya Nabi Yusuf oleh beliau. Beliau tidak merasa lebih hebat, lebih mulia dari Nabi Yusuf, justru merasa lebih rendah dari Nabi Yusuf, padahal beliau jelas jauh lebih mulia dari Nabi Yusuf. Itulah orang mulia, itulah orang baik. Jadi tidak merasa lebih dari orang lain, nggak kayak kita. Ada saudara kita korupsi, ada di penjara, kita caci maki dengan mengatakan, coba kalau orang-orang milih saya, selamat tuh harta negara. Habis yang dipilih dia sih korupsi kan, kalau saya nggak bakalan. Betapa sombongnya. Ini kebalikan dari Nabi SAW. Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara, tentu aku keluar, kan nggak enak di penjara. Nabi Yusuf kuat, hebat. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, betul-betul merendahkan hatinya. Iya. Termasuk ketika ada syubhat bahwa Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati, maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim mencari empat ekor burung. Tahu kisahnya ya, agak panjang. Ada syubhat di situ, terutama dari orang Yahudi. Nabi Ibrahim ragu.
Nabi Ibrahim ragu dengan adanya kebangkitan, makanya minta ditunjukkan kepada Allah. Nabi marah. Nabi mengatakan, kalau Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Itu maksudnya. Ya, sekelas Nabi Ibrahim kok ragu? Nggak mungkin. Kalau Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu. Ini apa sih? Kira-kira begitu kalau diteruskan. Ya, hanya Nabi mengatakan, kalau Nabi Ibrahim ragu adanya kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Ini beliau merendahkan diri beliau di hadapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Padahal jelas siapa yang lebih mulia, beliau apa Nabi Ibrahim? Tentu beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim manusia termulia nomor 2. Nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mestinya akhlak kita begitu. Jadi kalau ada saudara kita korupsi, saudara kita berzina, saudara kita minum khamar, saudara kita berjudi, saudara kita mencuri, lebih baik kita doakan supaya bertaubat, diampuni. Nggak usah mencaci, memaki dengan merendahkan, lalu kita merasa suci. Kalau aku yang jadi menteri nggak bakalan korupsi, kalau aku yang jadi wali kota nggak bakalan korupsi. Ini sombong. Ya, kebanyakan orang kan begitu. Seperti yang kita saksikan hari ini. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang teriak-teriak, hapus korupsi, turunkan harga bahan-bahan pokok. Mahasiswa tahun 66. Ya. Tahun 80 mereka jadi apa? Ya, tahun 66 mereka luar biasa, mahasiswa teriak-teriak. Dicaci maki itu pejabat-pejabat yang korupsi oleh mahasiswa itu, teriak di jalanan. Tahun 80 mereka jadi apa? Mereka diapain? Mereka sedang didemo. Ya, tahun 66 mereka mendemo, tahun 80 mereka didemo. Gantian tahun 80 mereka yang jadi pejabat, korupsi juga. Didemo oleh mahasiswa-mahasiswa tahun 80. Ya kan? Tahun 80 mahasiswa-mahasiswa teriak-teriak demo anti korupsi, begini begitu. Tahun 2000? Tahun 2000 gantian mereka yang didemo. Ya kan? Tahun 99, 98, 2000 mereka teriak-teriak demo. Sekarang nggak usah disebut namanya, antum tahu ya. Siapa sebagian yang duduk di pemerintahan hari ini, tahun 2000, tahun 99 mereka ngapain? Kita tahu semua. Apa terus mau berputar begitu saja lingkaran setan? Sekarang mendemo, 20 tahun lagi dia didemo, dan begitu seterusnya. Maka sudah, stop. Nggak usah ada cacian, makian, demo dan seterusnya. Nggak akan mendatangkan kebaikan. Antum tahu demo pertama menghasilkan apa di dalam Islam? Demo pertama di dalam Islam menghasilkan apa? Lupa? Demo pertama di dalam Islam menghasilkan terbunuhnya manusia termulia hari itu. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Hari itu kaum muslimin dipimpin oleh manusia termulia bernama Utsman bin Affan, yang menjadi menantu Nabi 2 kali. Dua-duanya meninggal, putri Nabi. Lalu Nabi menyayangkan, seandainya aku punya putri lagi, akan aku berikan kepada Utsman. Nggak mungkin Nabi berbicara seperti ini kalau beliau tidak tahu keutamaan Utsman. Ya, barang siapa yang membeli sumur rumah lalu diberikan kepada kaum muslimin, dia tidak akan tersentuh api neraka. Siapa yang membeli sumur rumah dari Yahudi lalu diinfakkan kepada kaum muslimin? Utsman. Dan seterusnya, banyak sekali keutamaan Utsman. Itu mati terbunuh gara-gara demo yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah dari Mesir, dari Syam, dari Madain, dari Yaman, dibohongi oleh si Syiah Abdullah bin Sabah. Ya, katanya mau umroh, nggak taunya ke Madinah mengepung rumah Utsman bin Affan. Sampai hari itu beliau tidak bisa keluar untuk sholat berjamaah. Bahkan Masjid Nabawi dikuasai oleh mereka.
yang jadi imam di Masjid Nabawi siapa? Siapa? Mereka, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan Abdullah bin Amr bin As, bukan, tapi mereka, karena mereka yang menguasai. Nah, ini cerdiknya sahabat, ini hebatnya sahabat, ini pemahaman sahabat. Walaupun mereka salah, walaupun mereka menguasai masjid, walaupun mereka teriak-teriak mencaci maki Utsman, tapi tidak dilawan. Kalau para sahabat melawan, bodoh, banjir darah sesama muslim, kan mereka muslim juga. Maka kalau kita bertemu dengan sesama muslim yang bodoh, jangan dilawan. Kalau dilawan, bodoh kita. Ya, kita ngaji ini rame-rame, dibubarin, teriak-teriak, ya. No, muslim juga, ormas, jangan dilawan. Kalau lawan, bodoh kita. Akan ada yang tepuk tangan. Siapa? Orang kafir, maka kita ngalah. Pengajian dibubarin, udah ngalah. Jangan memaksakan diri, karena mereka muslim. Gitu. Kecuali kalau yang bubarin Buddha, apa Hindu, apa Konghucu, atau Yahudi, Nasrani, ya udah jihad sekalian. Kalau sesama muslim, jangan dilawan. Lihat sahabat, nggak ada yang melawan. Padahal Khawarij itu. Nah, sahabat pintar, cerdas, faham terhadap qala Allah wa qala Rasul. Kalau para sahabat itu melawan, banjir darah sesama muslim, pasti. Ya, maka nggak ada yang diem. Mereka jadi imam, ngikut. Bahkan yang nyuruh mereka, para sahabat, untuk bermakmum kepada para pemberontak ini, yang nyuruh siapa? Utsman sendiri. Utsman sendiri, sholatlah bersama mereka. Mereka memberontak, jangan ikut-ikutan. Mereka sholat, ya ikut, karena sholat kan sebuah kebaikan. Ini cerdasnya para sahabat. Coba kalau sekarang udah banjir darah barangkali, ya lebih baik yang mati satu, yaitu Utsman, daripada ribuan. Ya. Kemudian al-mustaqbalu lil Islam, masa depan dunia ini milik siapa? Milik orang kafir apa kaum muslimin? Kaum muslimin. Ya. Ucapan Nabi ini terambil dari Al-Quran dan Sunnah ini wajib kita yakini. Walaupun sekarang Islam dalam keadaan terpuruk, sekarang masih mending ya. Taruhlah 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, kan hampir negeri-negeri Islam semuanya dijajah semua ya. Hampir semua negeri Islam di Asia, di Afrika, ya, bahkan sebagian di Arab dijajah oleh orang-orang kafir, orang-orang Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Jepang. Ketika membahas Al-Quran dan Sunnah, wajib yakin bahwa masa depan milik kaum muslimin. Kan belum datang, mustakbalnya itu, masa depannya itu belum datang. Nanti akan tiba satu waktu di mana orang-orang Yahudi, Nasrani lari tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin. Masuk kita ragu dengan sabda Nabi? Ya, mereka sembunyi di balik batu, mereka sembunyi di balik pohon, bahkan pohon-pohon yang dipakai persembunyian oleh mereka bisa bicara. Ya muslim warai yahud faqtulhu. Wahai si muslim, ini ada Yahudi nih belakangku nih, bunuhlah nih, bunuh. Ya, pohon-pohon bisa bicara kecuali pohon gorkot. Ragu dengan sabda Nabi ini? Masa ragu? Yahudi aja nggak ragu. Yahudi percaya dengan sabda Nabi ini. Buktinya apa? Antum tahu? Terdengar berita bahwa mereka sekarang sudah mulai dari kemarin-kemarin ya, menanam pohon gorkot. Berarti kan percaya dengan sabda Nabi. Kalau nggak percaya, ngapain capek-capek nanamin pohon gorkot? Ya. Nah, itu masa depan kaum muslimin. Ya. Perlu direkayasa? Nggak perlu.
Nggak perlu harus bikin partai Islam, harus bikin ormas Islam, harus bikin gerakan ini, nggak perlu. Ya, taati Allah dan Rasulnya, dakwah yang bisa dakwah, belajar ilmu terus setiap hari sampai kita mati, cukup. Cukup. Nanti Allah akan berikan kemenangan itu lewat seorang yang bernama namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti ayahku. Berarti Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah ini yang akan membawa kaum muslimin kepada kejayaan, yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi, yang beliau akan bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini semua disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutawatir, termasuk tentang Dajjal. 29 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Dajjal, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi. Ya. Bahkan sampai kepada rinci. Nah, kalau aku di sana, akan aku tunjukkan batu pertama, tempat pertama yang diinjak oleh Nabi Isa. Kan selama ribuan tahun Nabi Isa enggak menginjak bumi, ya. Bumi mana yang akan diinjak pertama kali oleh Nabi Isa? Aku tahu, kata Nabi. Kalau aku di sana, kalau kita di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian tempat yang pertama kali akan diinjak oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan saat itu menjelang subuh atau pas subuh. Saat itu kaum muslimin sedang berjamaah salat subuh, diimami oleh tadi Muhammad bin Abdullah tadi, Al-Mahdi, Imam Mahdi tadi. Nah, Imam Mahdi tentu orang yang berilmu, tahu sabda-sabda Nabi dan tahu bahwa ini Nabi Isa, ya. Maka Imam Mahdi mundur, memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa tetap mendorong punggungnya Imam Mahdi untuk tetap menjadi imam dengan mengatakan, ini hakmu, engkau termasuk umat ini, bukan hakku. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Isa turun bukan sebagai nabi, karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa turun sebagai nabi, tentu jadi imam. Nabi harus jadi imam, kan begitu. Imaman adilan, beliau sebagai pemimpin yang adil, bukan nabiyan adilan, bukan. Ya, maka ada seorang biarawati atau pendeta Kristen masuk Islam, alhamdulillah, tapi menolak hadis-hadis turunnya Nabi Isa. Ya, menolak hadis-hadis turunnya Nabi Isa dengan mengatakan, kalau Nabi Isa turun berarti Nabi terakhir Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad SAW. Terjawab dengan penjelasan tadi. Beliau turun di muka bumi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai pemimpin. Wallahu a'lam. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Satu lagi. Al-Islamu dinul amni wassalam. Islam itu agama yang mengandung keamanan dan keselamatan. Dan ini bukan omong kosong. Beda dengan orang-orang Kristen, pendeta, agama kami, agama kasih sayang. Ditampar pipi kanan, kita nggak balas, malah kita berikan sekalian pipi kiri. Ya, kalau Anda dirampok, berikan sekalian sisanya. Katanya ada di Injil begitu. Ini omong kosong. Kalau nggak percaya bahwa ini omong kosong, antum bisa
praktekkan. Ya, antum datang aja ke gereja, ya, antum cari yang paling soleh, yang paling taat, yang paling berilmu. Pendeta yang mana? Oh itu tuh. Begitu keluar, antum tabok pipi kanannya. Ya, insya Allah marah. Hampir-hampir mustahil dia bilang, ini sekalian yang kiri. Ya, ini ajaran omong kosong. Ya, beda dengan Islam. Betul-betul teruji dan menjadi kenyataan. Kemarin saya sampaikan ke antum, ketika satu negeri mayoritas muslim, Indonesia misalnya, Malaysia misalnya, Saudi misalnya, Mesir misalnya, Yaman misalnya, itu ada orang-orang Kristen, Buddha, Hindu, ada nggak? Indonesia, Malaysia, ada nggak? Ada kan? Selamat apa dikejar-kejar? Ya, apa dipaksa sunat? Ya, selamat kan, aman. Nah, sekarang bandingkan ketika kaum muslimin minoritas, udah banyak sekali contoh. Yang belum lama di Myanmar, dulu di Bosnia, di Moro, di Patani, di Kashmir, di India sekarang ini sedang terjadi. Ya, itu ketika kaum muslimin minoritas. Ketika kaum muslimin mayoritas, tenang. Iya. Kalau toh ada segelintir anak-anak muda muslim yang ngebom sana, ngebom sini, itu segelintir. Istilah kita itu oknum. Mayoritas kaum muslim nggak suka itu. Dengan anak-anak muda yang ngebom sana, ngebom sini. Musuh kaum muslimin sendiri. Adapun Islam, mayoritasnya insya Allah mengandung keselamatan dan keamanan. Kalau mau perang, perang sekalian. Ayo perang, gitu. Jantan. Enggak, kemudian ada orang kafir diam-diam lagi enak-enak makan di restoran, tiba-tiba dibom. Ini pengecut. Ya, anak-anak muda Khawarij yang ngebom Bali, BEJ waktu itu, Marriott dan sebagainya, itu pengecut. Ya, kalau berani tantang Amerika, tantang Inggris, begitu. Nggak akan berani, mereka pengecut. Mayoritas kaum muslimin tidak seperti itu. Mayoritas kaum muslimin insya Allah seperti antum, ya, ketika melihat orang kafir, ya biarkan saja, tidak diapa-apakan. Bahkan Nabi kan ngancam kafir-kafir di Indonesia ini kan disebutnya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Kafir zimmi, Nabi mengatakan barang siapa yang menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku. Lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Nggak boleh kita menyakiti kafir dhimmi, apalagi membunuh. Ya, nah kafir di negeri, orang-orang kafir di negeri kita ini jelas tidak sedang berperang dengan kita, kecuali dulu Belanda, itu kafir harbi, karena menjajah negeri kita. Ya, bunuh-bunuhin boleh, perang kan? Sekarang kan tidak. Orang-orang Belanda yang ada di Jakarta ini, di Indonesia ini, ya tentu harus dijamin keselamatannya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Di radio itu nggak ada majelis ilmu, nggak ada majelisnya. Radio, televisi, internet, nggak ada majelisnya. Yang dinaungi oleh malaikat, dan malaikatnya itu mengepakkan sayapnya dari di atas kepala kita sampai terus ke atas, ke langit mentok. Itu apa? Itu majelis ilmu. Ya. Adapun di televisi, di radio, di internet nggak ada majelisnya. Ya. Nah, kecuali televisi ya yang datang ke studionya, dia berdiri di depan, duduk di depan ustadznya, gitu. Di televisi, di radio, di internet nggak ada majelis ilmu. Adanya ilmu doang. Ilmunya ada. Ketika kita dengar radio, nonton TV, internet, YouTube, ada ilmunya? Ya ada. Majelisnya nggak ada. Jadi dapat ilmu. Keutamaan majelis tidak ada. Kan didoakan oleh para malaikat, dilaporkan ke
Dilaporkan ke Allah. Allah udah tahu, tapi Allah nanya siapa saja yang hadir. Dijawab si A, si B, si C, si D, begini. Mereka ngapain? Mereka membesarkan Engkau ya Allah, mereka mensucikan Engkau ya Allah, mereka menyanjung-nyanjung Engkau ya Allah. Gitu. Apakah mereka pernah melihat aku? Belum ya Allah. Gimana kalau seandainya mereka pernah melihat aku? Pasti akan lebih menyanjung lagi. Dan saudara, mereka minta apa? Mereka begini. Ada dialog panjang antara Allah dengan para malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis ilmu. Di mana? Ya di masjid, di aula, di rumah mungkin. Bukan di YouTube, di televisi, di internet. Itu cuma dapat ilmunya. Alhamdulillah lumayan. Tapi keutamaan majelis tidak ada. Ya. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudah jalan menuju surga. Ada nggak kalau kita lewat YouTube, televisi, radio? Ada nggak? Ya nggak ada, orang kita nggak keluar. Orang kita di kamar aja, ya nggak keluar rumah, ya dimudahkan jalan menuju surga nggak ada. Dapatnya cuman apa tadi? Ilmu doang. Ilmunya dapat, alhamdulillah lumayan. Tapi keutamaan majelis tidak ada. Ya, maka kalau ada majelis, pilih majelis, keutamaannya luar biasa. Masa dimudahkan jalan menuju surga kita malas-malasan? Ya ngapain lah, ke YouTube juga bisa. Ya beda lah, jauh. Kalau hanya ingin ilmu mungkin, tapi itu juga kan nggak fokus. Saya kira semua kita merasakan ya kan, hadir langsung, duduk, diam, mendengarkan. Dengan lewat YouTube, radio, ngiris-ngiris bawang, ngiris-ngiris cabai, ya, sambil dengerin, beda. Apalagi sambil ngobrol, beda. Sambil rebahan, beda. Hasilnya juga beda. Wallahu a'lam. Saya sendiri nggak tahu ya kenapa dia menganalisa seperti itu. Yang jelas, berarti si pengamat politik itu nggak tahu Salafi itu siapa. Itu jelas sekali. Kalau dia mengerti berpendapat seperti itu, berarti dia nggak tahu, dia buta sekali dengan siapa itu Salafi. Ya. Kalau Wahabi kita nggak bahas ya kan, karena memang Wahabi itu istilah dari mereka. Mereka tidak tahu Salafi itu seperti apa. Sedangkan Salafi, kita harus tahu bahwa Salafi pertama kali siapa? Rasulullah dan para sahabat. Itu Salafi sejati. Nah, kita ini sedang belajar untuk mencontoh Rasul dan para sahabat. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat kita ikuti. Walaupun aneh di mata dunia Islam. Berjenggot, celana cingkrang, ya kan? Salat mesti pakai sutroh, ya kan? Dan seterusnya kita ikuti. Sebaliknya, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, kita nggak ikuti, walaupun dilakukan oleh jutaan kaum muslimin. Merayakan maulid Nabi misalnya, mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, melantunkan salawat nariyah misalnya. Rasul dan para sahabat nggak kenal ya. Yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat hanya salawat Ibrahim. Nah beginilah Salafi. Jadi kalau ibadah hanya mencontoh Rasul dan para sahabat. Adapun kendaraan, pakaian, pengeras suara, alat, bebas sebebas-bebasnya. Ya. Bahkan kaum salaf itu mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan, nggak berani. Ya. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Ya. Sekecil itu kaum salaf tidak mau, tidak berani. Ya. Karena tidak boleh menambah-nambah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya kira sekali lagi pengamat itu bodoh sekali tentang Salafi. Wallahu a'lam. Barok, berlepas diri. Kalau antum tahu ya, jangan ikut-ikutan, jangan bersama mereka. Itu.
Kalau antum mempunyai orang-orang yang sikoh dengan antum, tahdzir. Ya minimal anak istri ya, jangan dengarkan dia. Ya, jangan ikut-ikutan dia. Kalau antum punya bawahan, punya murid 10 orang, 15 orang, ya tahdzir di depan mereka. Jangan dengar ceramah dia, jangan ikut-ikutan dia, sesat dia. Ya. Orang-orang sesat mentahdzir, kita harus lebih mentahdzir lagi. Ya. Kita selamatkan kaum muslimin dari kesesatan-kesesatan yang ada itu. Ya. Harus. Mereka berani, kita juga harus berani. Wallahu a'lam. Jangan. Majelis ilmu adalah majelis yang benar. Al-majlisul ladzi yuta'allamu fihi al-halal wal haram. Majlis di mana di dalam majlis itu dijelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Kalau syirik dibilang tauhid, tauhid dibilang syirik, sunnah dibilang bid'ah dan seterusnya, ya bukan majelis ilmu itu, majelis jahil. Hanya kelihatan oleh orang-orang awam, oh itu pengajian Islam, majelis ilmu, padahal itu pembodohan. Jangan ikut. Tentu malaikat gak akan menaungi. Memang malaikat kena subhat. Malaikat gak mungkin kena subhat. Ketika majelis bid'ah, malaikat tahu, oh ini bid'ah, ini bukan majelis ilmu. Ya tentu malaikat gak mau menaungi. Malaikat tentu berilmu, nggak ada malaikat yang terkena syubhat. Semua malaikat tentu pemahamannya ahlu sunnah, seperti pemahaman para nabi, para rasul, para sahabat. Ya. Kalau memang tidak ada, ya sudah pakai YouTube. Ustaz salah, nggak dapat keutamaan majelis, ya memang nggak ada majelis. Yang penting dapat ilmu. Syukur-syukur ada. Ya. Pemalang insya Allah ada di Comal tuh masjid apa, belum lama saya dari situ. Al-Ihsan apa itu. Wallahu a'lam. Jadi ini iklan dikit ya, MRCM TV. Nah. Ya mungkin itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.